Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Safika Dewi Syawal dengan NIM 44221703. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kuliah UTS saya, yaitu Desain Produksi Penyutradaraan, Manajemen dan Pemasaran Program Audio Visual. Di sini sudah ada latar belakang program. Perkembangan zaman dan pesatnya arus informasi telah membentuk generasi milenial dan juga generasi Gen Z yang kritis, terbuka dan aktif menyuarakan opini tentang isu-isu sosial, politik, ekonomi, hingga budaya. Sayangnya masih minim ruang publik yang mengakomodasi ekspresi, aspirasi, dan perspektif mereka secara konferensif dan mendalam di media massa. Generasi milenial hingga Gen Z yang mencakup individu yang lahir antara awal 1980 hingga awal 2000-an kini menjadi kelompok demografis yang dominan di berbagai sektor kehidupan. Mereka tumbuh di tengah kemajuan teknologi yang pesat, globalisasi, dan perubahan sosial yang dinamis. Namun, tidak jarang milenial dan Gen Z masih belum mendapat ruang yang cukup luas dalam ranah diskusi publik, terutama dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Padahal generasi ini tidak hanya berperan sebagai pengguna teknologi atau konsumen tren global, melainkan juga sebagai agen perubahan yang aktif dan membentuk masa depan bangsa. Lalu, melalui Dispro Talk Show bertajuk Suara Milenial dan Gen Z, kami ingin menyediakan wadah ekspresif dan edukatif bagi para milenial untuk menyuarakan pandangan mereka secara terbuka dan eksklusif. Talk show ini bertujuan untuk menjembatani ide-ide segar dan generasi muda dengan pihak-pihak yang berwenang dan masyarakat luas. Selain menjadi sarana berbagai gagasan, kegiatan ini juga diharapkan mampu membangun rasa percaya diri generasi milenial dalam menyampaikan opini, meningkatkan kesadaran krisis terhadap isu sosial, serta memperkuat semangat kolaborasi antar generasi. Lalu di sini sudah ada target Pasar Talk Show. Suara Milenial dan Gen Z adalah sebuah talk show yang dirancang untuk menyuarakan pandangan, aspirasi, serta isu yang relevan bagi generasi milenial. Oleh karena itu, target pasar utamanya adalah kelompok usia milenial dan Gen Z, yaitu individu yang lahir sekitar tahun 1980 hingga 2000-an. Secara umum mereka saat ini berusia sekitar 25 tahun sampai 44 tahun. Berikut ini ada pasar talk show dapat dibedah lebih dalam, yaitu ada demografis, usianya 25 sampai 44 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, status pekerjaan profesional, status pendidikan SMA sampai lulusan perguruan tinggi, lokasinya yaitu berbasis urban. Di sini juga ada visi grafis, ada minat nilai, gaya hidup, kebutuhan emosional, perilaku konsumsi, media, interaktivitas. Dan saat itu ada part-time. Part-time adalah istilah dalam dunia penyiaran, terutama televisi dan radio, yang merujuk pada waktu tayang dengan jumlah penonton terbanyak. Di Indonesia, part-time televisi biasanya berlangsung antara pukul 6 sore hingga pukul 10 malam saat masyarakat pulang dari aktivitas kerja atau sekolah dan memiliki waktu bersantai dan menikmati media televisi. Berikut ini ada strategis terkait part-time, yaitu ada televisi, idealnya pukul 19.30 sampai 21, ada YouTube atau platform digital, ada radio atau podcast. Terus di sini juga ada tujuan program. Tujuan program yaitu mewadahi ekspresi aspirasi generasi milenial, meningkatkan kesadaran sosial kritis, menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap perubahan sosial, mendorong partisipasi aktif penonton, dan juga menyajikan hiburan yang inovatif dan relevan. Dan di sini sudah ada referensi pustaka dan audiovisual, ada talk show dan diskusi publik, yaitu dia biasanya di YouTube, ada RJL 5 dan juga ada Najwa Shihab. Terus ada TV nasional atau acara debat publik, ada Mata Najwa, dan juga ada podcast, yaitu podcast diskusi anak muda, ada milenial bicara politik, lalu juga ada
Lalu juga ada deskripsi program, kategori program, hiburan, edukasi informasi, media, televisi, format program, judul program, durasi program, target audiens, jenis kelamin, status ekonomi, serta pengisi acara. Di sini juga ada sinopsis, yaitu dalam setiap episode suara milenial dan Gen Z membahas satu tema utama yang sedang hangat diperbincangkan seperti perubahan iklim, politik anak muda, kesehatan mental, dan juga dunia kerja. Terus di sini juga sudah ada treatment, ada segmen dan juga kegiatan. Nah, terus di sini juga ada konsep penyutradaraan, yaitu ada konsep ide, ada struktur naratif, dan juga ada konsep style. Terus di sini juga ada konsep dan casting list, ada konsep cerita, dan juga ada nama serta umur serta host atau narasumber, nomor HP, keterangan hingga casting. Dan di sini juga ada director, treatment, and shooting script. Ada production compensation, yaitu millennial dan Gen Z, project title, durasi, produser hingga director. Di sini juga ada nomor, cam, shoot, move, angel, direction, dan juga ada audio. Dan di sini kita sekitar 20 menitan untuk tayang postcardnya. Sini juga ada script, breakdown sheet. Di sini juga sama seperti di atas, dan selanjutnya terakhir yaitu penutup. Kesimpulannya adalah desain produksi ini adalah program suara milenial dan Gen Z yang mengambil tema inspirasi generasi milenial. Generasi milenial dan Gen Z merupakan kelompok yang adaptif, inovatif, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, mereka berpotensi menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, pendidik, dan sektor satwa sangat penting untuk memberdayakan generasi ini agar dapat mencapai potensi maksimal mereka. Sekian itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.